Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Maha Kuasa, selalu menyayangi dan menghormati kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu guru dan saling menghargai sesama teman. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Pada bab ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan, khususnya materi mengidentifikasi informasi teks tanggapan, kelas 8 semester 1, kurikulum 2013. Anak-anakku sekalian, apakah kamu pernah memberikan tanggapan terhadap suatu masalah? Apa kira-kira isi tanggapan yang kamu ungkapkan? Mengapa kamu mengungkapkan tanggapan tersebut? Bagaimana caranya? Nah, kali ini kita akan mempelajarinya pada bab ini. Sebelumnya akan Ibu sampaikan kompetensi dasar yaitu 3.7, mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks tanggapan. Kemudian yang kedua, dapat menentukan ciri-ciri teks tanggapan. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis teks tanggapan. Dan keempat, mampu mengidentifikasi informasi penting teks tanggapan. Baik anak-anakku sekalian, pernahkah kalian berpendapat mengenai suatu hal? Nah, sesuatu hal itu bisa dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan atau karya yang diciptakan oleh orang lain. Nah, pasti kamu pernah memberikan tanggapan terhadap suatu masalah. Apakah peristiwa yang kita lihat, apakah fenomena alam yang kita lihat, atau ucapan dari orang atau perbuatan atau karya yang diciptakan oleh orang lain. Apa isi tanggapan tersebut? Apakah kita bisa berupa kritik, saran, sanggahan, atau penolakan? Terus, mengapa kalian mengungkapkan tanggapan tersebut? Nah, pasti harus disertai dengan alasan-alasan yang masuk akal atau logis. Juga menggunakan bahasa yang santun. Anak-anakku sekalian, tanggapan itu bisa berupa, tadi dikatakan bisa berupa kritik, bisa merupakan saran, atau penilaian. Apa yang dimaksud dengan tanggapan? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, baik itu kritik, komentar, dan sebagainya. Apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Menurut Wikipedia, tanggapan adalah penilaian berupa kritik atau pujian terhadap suatu teks, berupa teks sastra, artikel, berita, atau karya seni. Nah, di sini anak-anakku sekalian, Ibu yakin setiap orang pasti mampu menyusun tanggapan. Tadi, apakah tanggapan itu bersifat kritik, saran, komentar, ataupun pujian? Semuanya bentuk tanggapan tersebut dibuat berdasarkan permasalahan yang dibahas. Perhatikan ini ciri-ciri dari tanggapan. Ciri-ciri dari tanggapan pertama yaitu memuat tanggapan terhadap masalah yang terjadi dalam masyarakat. Itu ciri-ciri dari tanggapan. Kedua, tanggapan disajikan dengan fakta dan alasan yang mendukung. 3. Memuat konteks masalahnya, deskripsi, dan penilaian. Jenis teks tanggapan. Pertama yaitu, tadi kan sudah Ibu katakan teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, sanggahan, saran, atau pujian. Di sini teks tanggapan akan kita bagi menjadi 2. Pertama, teks tanggapan deskriptif. Nah,
Sebelumnya akan Ibu jelaskan, deskriptif itu kan suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari penulisan deskriptif ini, pembaca itu seolah menyaksikan sendiri atau melihat sendiri, mendengar, merasakan sendiri sesuatu yang dilukiskan itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh penulis. Nah, itu deskripsi. Kemudian apa yang dimaksud dengan teks tanggapan deskriptif? Berarti di sini teks tanggapan deskriptif merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskriptif. Deskriptif di sini tadi Ibu katakan teks yang berisi penggambaran suatu objek, apakah itu tempat, apa itu objek, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Nah, ini merupakan tanggapan deskriptif. Jadi pembaca seolah dia melihat sendiri, dia mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan penulis. Makanya tadi teks tanggapan itu merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskriptif. Yang kedua yaitu teks tanggapan kritis. Nah, teks tanggapan kritis ini adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap suatu masalah. Tanggapan kritis merupakan komentar seseorang terhadap masalah berdasarkan cara berpikir kritis. Nah, di sini dalam mengemukakan tanggapan, seseorang harus tajam menganalisis masalah. Dia juga harus peka terhadap masalah yang ada. Jadi tidak di sini ya, suatu tanggapan kritis itu harus disertai dengan alasan yang logis. Ini jenis tanggapan ada dua. Kemudian berikutnya yaitu bagaimana cara menyampaikan gagasan. Cara menyampaikan gagasan itu ada dua ya. Satu yaitu secara tertulis, dan satu lagi secara lisan. Ya, yang dimaksud dengan secara kemudian objektif dan santun. Nah, secara tertulis kita sudah tahu tanggapan itu kita sampaikan secara tertulis, bisa dalam bentuk laporan dan sebagainya. Yang satunya bisa secara lisan dalam diskusi. Nah, bagaimana cara penyampaian gagasan itu bersifat objektif dan santun? Nah, bersikap santun artinya dalam menyampaikan pendapat harus berdampak positif. Sampaikanlah dengan bahasa yang baik. Apa yang dimaksud dengan santun? Objektif berdasarkan apa yang sesungguhnya. Nah, objektif itu berdasarkan apa yang sesungguhnya, kenyataan. Tidak ada di sini sifatnya yang daya hayal itu tidak ada. Kemudian di sini akan Ibu perlihatkan, perhatikan pernyataan berikut ya. Untuk mengisi liburan, semua siswa diwajibkan membuat cerita pendek pengalamannya selama mengisi liburan. Ini ada tanggapan. Tanggapannya A, ini merupakan kegiatan positif karena siswa bisa mengisi waktu liburnya dengan hal yang berguna. Siswa dapat melatih kreativitasnya. Nah, tanggapan B-nya yaitu hal ini seharusnya tidak diperlukan. Di saat liburan, siswa jadi terbebani dengan tugas tersebut. Siswa jadi sibuk memikirkan tugasnya daripada menikmati liburannya. Mana yang tanggapan positif, mana tanggapannya negatif? Ya, benar anak-anakku, yang bagian A ini adalah tanggapan positif, yang bagian B ini adalah tanggapan negatif. Kemudian berikutnya yaitu jenis tanggapan. Apa saja jenis tanggapan itu? Pertama, kritik. Nah, kritik di sini berarti kecaman, tanggapan atau kupasan yang disertai uraian mengenai pertimbangan baik dan buruknya suatu pendapat atau paparan. Kritik dapat berisi pendapat yang membangun, dapat juga yang menjatuhkan.
Kritik yang membangun di sini dimaksudkan untuk memberikan masukan agar permasalahan dapat diatasi dengan baik. Sementara itu, kritik yang menjatuhkan berisi kecaman tanpa memberikan solusi atau pendapat yang diungkapkan. Hal inilah yang harus kita hindarkan, kritik yang menjatuhkan. Kemudian yang kedua yaitu saran. Saran ini merupakan pendapat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan mengatasi masalah. Saran berisi masukan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Nah, masukan yang diungkapkan disertai bukti dan alasan sehingga dapat diterapkan saran itu menyasar pada perbaikan dengan menganalisis berbagai penyebab masalah yang terjadi di saran. Yang ketiga yaitu sanggahan. Sanggahan merupakan ungkapan ketidaksetujuan dari suatu pendapat. Nah, sanggahan digunakan untuk membantah suatu pendapat. Anak-anakku sekalian, dalam menulis sanggahan sebaiknya disertai dengan argumen yang kuat. Karena argumen yang kuat dapat memperkuat sanggahan dalam teks tanggapan. Dengan demikian, pembaca akan lebih yakin dengan isi sanggahan yang kita tulis. Yang D, penolakan. Penolakan merupakan ungkapan tidak setuju terhadap suatu pendapat dalam menanggapi masalah. Penolakan disampaikan dengan argumen yang tepat juga. Argumen yang tepat dapat menghadirkan hasil yang berbeda. Walaupun berisi penolakan, seharusnya kalimat yang ditulis dengan etika yang bagus ya anak-anakku. Karena kalimat penolakan ini tidak boleh menyinggung atau menghina pihak lain. Yang E, persetujuan. Persetujuan dimaksudkan untuk mendukung suatu pendapat dalam menyikapi permasalahan. Persetujuan dilakukan dengan membenarkan suatu pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, persetujuan dapat memuat pendapat pendukung. Pendapat tersebut, ya tadi Ibu katakan, tujuannya menguatkan pendapat yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini jenis-jenis kalimat tanggapan. Ada bisa kritik, saran, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Intinya, jenis tanggapan ini kita dalam memberikan kritik, saran, sanggahan, penolakan, jangan sampai menyinggung ya atau menghina pihak lain. Gunakanlah bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang sifatnya positif. Perhatikan lukisan pelukis Maestro Affandi ini. Kita akan mencoba berlatih ya anak-anakku mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Ini adalah lukisan pelukis Maestro Affandi. Silakan Ananda buka buku Bahasa Indonesia kelas 9 yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018, edisi revisi 2018. Di sana ada di halaman 89. Bagaimana bunyi tanggapannya? Begini, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik. Seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan, matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi, sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Ini contoh teks tanggapan.
Cobalah kita menjawab pertanyaan teks tanggapan ini. Kita coba mengidentifikasi informasi teks. Nah, ini dia. Dengan 5 pertanyaan ini, ya. Dengan 5 pertanyaan ini, karya apakah yang ditanggapi? Nah, di sini jawabannya. Karya apakah yang ditanggapi? Ini adalah lukisan kebun cengkeh. Siapakah yang menghasilkan karya tersebut? Sang maestro Avandi. Siapa yang menanggapi? Ini adalah anonim karena tidak mencantumkan nama penanggap. Bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapannya berupa pujian karena hanya menyajikan unsur-unsur kebaikan dari objek yang ditanggapinya. Bagaimana cara menanggapinya? Dimulai dengan sajian konteks berupa nama, pelukis, deskripsi tentang lukisan berupa pemandangan alam dan kebun cengkeh, figur manusia dan tampilan matahari, dan pujian berupa keunikan dan kualitas imajinasi Avandi yang tinggi. Nah, ini kita mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Baik anak-anakku, itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, ini merupakan tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini nanti silakan Ananda laporkan di Google Classroom di kelompok tugas. Nanti Ananda hanya menjawab apa yang dimaksud dengan teks tanggapan. Kedua, bagaimana cara memberikan tanggapan yang baik. Dan yang ketiga, bacalah buku wajib Bahasa Indonesia SMP kelas 9 halaman 90. Yang Ibu katakan tadi terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi 2018. Kemudian identifikasilah informasi teks tanggapan tersebut. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Tadi sudah Ibu berikan contoh, karya apakah yang ditanggapi? Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Itu dijawab. Siapa yang menanggapinya? Bagaimana bentuk tanggapannya? Bagaimana cara menanggapinya? Nah, contoh di slide yang ini sudah Ibu berikan. Ananda silakan kerjakan tugas mandiri ini untuk dilaporkan di Google Classroom. Ibu rasa sampai di sini informasi yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan tentang bagaimana menyimpulkan informasi teks tanggapan. Itu saja anak-anakku sekalian, semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.